Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzia dari kelas SC semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel kelompok saya, yaitu kelompok 5, yang bertemakan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan Problematika Kontemporer Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah fikih yang secara bahasa berarti dasar, aturan, atau patokan-patokan umum. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah merupakan al-hukum dan al-asl, yaitu hukum pokok, karena memang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah adalah dasar-dasar hukum fikih. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam hukum Islam, tetapi penjelasan dalam Al-Quran masih butuh penjelasan oleh hadis. Ketika kemaslahatan umat tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka berlakulah qiyas dengan metode usul fiqh dan terbentuklah hukum-hukum fikih. Nah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini berfungsi sebagai patokan-patokan dalam terbentuknya hukum fikih. Fikih kontemporer merupakan hasil ijtihad dari permasalahan umat di masa sekarang dengan mengutamakan sumber dari Al-Quran dan hadis serta perkataan ulama terdahulu, dengan mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju demi mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kemaslahatan umat di masa sekarang. Konsep dasar ekonomi syariah yaitu yang pertama adalah tauhid, yaitu mengenai hubungan Allah dengan makhluknya. Yang kedua adalah rububiyah, yaitu ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah dan memerintahkan manusia agar memelihara seluruh dunia ke arah kedamaian, untuk menuju ke arah kedamaian. Ketiga adalah khilafah, yaitu manusia sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai pemimpin yang menciptakan kedamaian dan kebaikan di muka bumi. Dan yang keempat adalah tazkiyah, yaitu dalam melakukan aktivitas ekonomi, manusia harus menggunakan akhlak yang baik. Karakteristik ekonomi syariah, yaitu yang pertama adalah kebebasan dalam berekonomi. Manusia bebas menjalankan hak dan kewajibannya dalam berekonomi, tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Jadi tidak hanya keuntungan fisik yang kita dapat dalam berekonomi sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga kerohanian, kita mendapatkan keterangan batin dalam menjalankan perekonomian. Tiga adalah segala harta yang kita dapat dalam perekonomian di muka bumi ini hanyalah titipan dari Allah. Sesungguhnya adalah milik Allah dan kita ditugaskan untuk menjalankan sesuai dengan ajaran Islam. Empat adalah pertanggungjawaban. Manusia ditugaskan untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia dapat di dunia. Dan yang kelima adalah sistem ekonomi syariah yang bagi hasil, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungannya bersama-sama. Jadi di dalam ekonomi syariah ini tidak berlaku riba. Problematika ekonomi syariah kontemporer. Yang pertama adalah sikap berlebihan yang disebabkan oleh pemahaman terhadap historis. Hal ini menyebabkan lemahnya iman dan mental. Yang kedua adalah dibutuhkannya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang fikih dan ekonomi, sehingga terjalin kerjasama antara pakar fikih dan pakar ekonomi dalam pengembangan ekonomi syariah ini. Ketiga adalah kurang menaruh kepercayaan terhadap ilmu dan sistem ekonomi Islam dikarenakan kekakuan dalam memandang perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu banyak pakar Islam yang telah kehilangan jejak para peneliti muslim terdahulu dalam bidang ekonomi, yang membuat kurangnya referensi dalam bidang ekonomi. Kelima adalah kurangnya pengetahuan para pakar syariah dalam bidang ekonomi. Dan yang keenam
adalah penelitian-penelitian ekonomi banyak membahas mengenai perbankan, belum diperluas mengenai bidang makro, mikro, fiskal, dan moneter. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.